Guys, ini adalah sebuah kota yang tidak memiliki listrik. Semua benda masih menggunakan bahan bakar agar tetap berfungsi seperti mesin kopi ini yang berfungsi secara manual dan juga microwave-nya. Jika ingin menggunakan hair dryer, mereka juga harus tahan-tahan nih sama asapnya, nggak cuma di rumah. Di tempat kerja juga begitu. Untuk menggunakan komputer, mereka harus mengisi bahan bakar sebelum bekerja. Jika laptopnya mati, mereka memiliki ruangan sendiri untuk pengisian bahan bakar. Terus kalau ke dokter gigi, si dokter juga punya alat yang manual yang ukurannya sangat besar. Walaupun pingin buat kue juga harus import. Buat nyalain mixernya, harus ya hidup serepot ini guys. Guys, ini adalah kontes make up kurang dari 10 detik. Peserta pertama menggunakan kecepatan tangannya untuk menggunakan eyeshadow bedak dan juga lipstick kurang dari 10 detik. Tapi sayangnya 10 detik nggak cukup nih guys, dan hasilnya kurang memuaskan. Wanita kedua menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan bedak secara bersamaan. Tapi tetap aja nih, pakai dua tangan pun hasilnya juga tidak memuaskan. Dan wanita ketiga melakukan hal yang unik. Dia melukis di atas kertas menggunakan kertas itu sebagai alas bedak. Lalu tiba-tiba dia menghentakkan wajahnya ke atas meja dan seketika wajahnya menjadi sangat cantik nih guys. Wah, kurang dari 10 detik make upnya langsung cantik. Gimana nih cewek-cewek, tutorialnya mau diturutin nggak? Guys, seluruh siswa di kelas ini terkena kesurupan massal saat ujian. Hal ini berawal ketika ujian akhir. Para siswa merasa kelasnya ini agak sedikit aneh. Dan benar saja, teriakan salah satu siswi memecah suasana sehingga membuat siswi lain ikutan kesurupan. Para guru mulai berlarian mencari bantuan, tapi kejadian ini begitu cepat sampai-sampai siswa lain pun ikut terkena kesurupan. Kesurupannya sampai menyakiti diri sendiri. Setiap satu anak yang terluka, arwah itu akan berpindah ke tubuh yang baru. Mereka harus segera keluar dari kelas untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan mereka dikejar-kejar sampai di gerbang depan. Para siswi mencoba untuk memanjat pagar, tapi siswa yang kesurupan begitu brutal sampai menghabisi mereka semua. Setelah kejadian ini, hanya beberapa murid dan guru yang selamat. Wow, ngeri juga ya sekolah ini. Guys, jangan ditiru kelakuan pria ini. Jadi di saat dia ingin masuk ke lift yang sudah full, muatannya bertambah dan membuat lift ini tidak bisa berjalan. Orang-orang sudah pada kesel nih sama dia dan mulai saling dorong agar pria ini bisa keluar. Tapi bukannya keluar, pria ini malah melempar tasnya untuk mengurangi jumlah muatan di dalam lift. Tapi lift itu masih berbunyi dan membuat semua orang merasa risih. Lalu dia mulai melepaskan celana dan juga sepatunya untuk mengurangi beban lift lagi. Tapi lift itu semakin bersuara keras dan membuat orang-orang semakin kesal dan mendorongnya keluar. Karena nggak mungkin dia buka baju, dia pun melihat wanita di sebelahnya dan melepaskan implan yang wanita itu pakai. Setelah membuang implan itu keluar lift, baru lift ini bisa tertutup dan digunakan. Wah, gara-gara cowok ini yang jadi beban, malah ngorbanin wanita ini di sebelahnya ya. Guys, anak-anak di desa ini tidak memiliki daun telinga yang utuh karena sedari kecil daun telinga dan jari-jari mereka telah dimakan oleh tikus. Tikus di desa ini berjumlah sangat banyak. Mereka juga agresif dan akan memakan apa saja. Di saat wabah tikus ini sudah meresahkan, seorang pria datang membawa suling dan mengatakan bahwa dia mampu membebaskan orang-orang dari wabah tikus. Dia meminta semua orang untuk bekerja sama, menaburkan makanan kesukaan tikus dan membuat jalur untuk memancing tikus masuk ke sebuah goa. Awalnya semua berjalan lancar nih. Tikus-tikus pada keluar dan memakan jebakannya. Tapi karena tikus ini sangat banyak, rencana ini hampir saja gagal. Untung saja si anak kecil ini mampu memperbaiki jalur dan memancing para tikus-tikus itu masuk ke goa. Setelah hanya sedikit yang tersisa, goa itu langsung ditutup oleh batu dan desa pun terbebas oleh wabah tikus. Guys, di sekolah ini nggak boleh ada anak perempuan yang ikat rambut gapang kayak gini. Kalau nggak mau nurut kepala sekolah ini, nggak bakal segan-segan melempar anak ini keluar sekolah. Untung aja anak ini bisa lolos dari pagar sekolah dan membuat teman-temannya menjadi lega. Nggak cuma gaya rambut, siapapun yang makan di kelas, si kepala sekolah ini juga akan melempar anak ini dari jendela. Dan setiap anak-anak yang nggak mau ngikutin peraturan akan dikurung seharian di dalam ruangan yang mengerikan. Walaupun punya kepala sekolah yang galak, guru-guru di sini pada baik-baik. Mereka siap membantu anak-anak yang baru saja kena hukuman. Tapi tetap saja, guru-guru ini nggak bisa seenaknya tanpa izin kepala sekolah.
Wah, siapa nih yang mau sekolah di tempat ini? Guys, beginilah turis mengambil uang di tengah hutan perindapan. Seorang turis yang kehabisan uang melihat sebuah gubuk yang bertuliskan ATM. Dia mengira pria tua ini memiliki mesin ATM untuk mempermudah dia menarik uang. Ternyata dia malah diminta untuk menaruhkan kartunya di sela-sela pohon. Lalu dia juga diminta untuk memencet berapa yang ingin dia ambil. Dan setelah turis ini selesai menggunakan mesin manual itu, si pria tua ini mulai menarik tuas dan membuka sebuah kotak. Setelah diintip, ternyata ada seorang pria lainnya yang bertugas untuk menghitung uang menggunakan lidahnya itu. Saking cepatnya menggunakan lidahnya itu, si turis ini pun sampai kewalahan mengambil uangnya. Udah mah hidup seribet gini ya guys, malah makin dibuat ribet lagi. Guys, anak ini dimasukkan ke kandang anjing karena kesalahan kecil. Jadi saat dia memberi makan seekor anjing, dia mengatakan kalau dia sangat menyayangi anjingnya. Dan pernyataan itu didengar oleh saudaranya. Saat makan malam, dia pun mengadukan kepada ayahnya. Dan ayahnya begitu marah. Ayahnya pun bertanya, anaknya ini lebih milih keluarga atau anjingnya? Karena keluarganya ini toksik banget, si anak jujur dan dia bilang kalau dia lebih memilih anjingnya. Mendengar hal itu, ayahnya sangat marah dan menyeret anaknya ini masuk ke dalam kandang anjing dan tinggal di dalamnya. Dia mengancam seluruh keluarganya untuk tidak menyelamatkan anak ini ataupun memberi makan. Selama berhari-hari anak ini bertahan. Cuma ibunya yang menyelipkan beberapa makanan karena dia takut sama suaminya. Dan saat anak ini tumbuh dewasa, dia menjadi penjahat yang sangat terkenal yang tinggal bersama anjing-anjing karena dia mampu mengontrol anjing jalanan menjadi prajuritnya. Guys, di kota ini semua orang akan memiliki kekuatan super saat mereka menginjak usia 18 tahun. Ada yang bisa terbang, ada yang mampu mengendalikan benda, kekuatan pikiran, bahkan bertubuh sangat kuat. Namun ada seorang wanita yang umurnya sudah 25 tahun, tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Karena hal itu dianggap tidak berguna sama temannya, pasangan, dan juga keluarganya. Saat dia menghadiri pesta ulang tahun sepupunya yang ke-18, semua orang menunggu kekuatan apa yang akan didapat sepupunya ini. Tapi di awal-awal dia memang tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Dan hal itu membuat wanita ini sedikit lega karena di anggota keluarganya juga ada yang seperti dia. Namun baru saja ingin tersenyum, semuanya kaget saat sepupunya ini mampu mencabut pintu lemari es. Dia juga mampu mengangkat ibunya di atas sofa. Baru aja mau senyum udah bete lagi nih guys. Guys, seorang anak dipaksa mengendalikan logam oleh pria ini. Namun anak ini tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Pria ini pun memanggil ibunya. Dan dalam hitungan ketiga, jika anak ini tidak mampu menggerakkan logam, ibunya akan dihabisi. Karena dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, ibunya pun harus menanggung kelemahan anaknya itu. Melihat ibunya terluka, anak ini langsung emosi dan membuat sebuah lonceng logam mengkerut. Laci-laci logam berterbangan dan helm para prajurit mulai menekan kepala mereka hingga kepala mereka remuk. Bahkan ruangan yang dipenuhi logam seperti sedang dilanda tornado. Pria ini pun berhasil membangkitkan kekuatan anak ini, walaupun anak ini harus kehilangan ibunya.